Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah THIM di luar sana, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah ya. Itu yang selalu kita harapkan setiap waktunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya membawa referensi kitab. Mungkin referensi kitab ini sangat dibutuhkan sekali, wabil khususan. Saya katakan ini wabil khususan bagi pasangan suami istri, karena memang ini adalah ilmu yang sangat dibutuhkan sekali bagi pasangan suami istri. Apa sih teh yang ingin dibahas kali ini? Yang ingin dibahas kali ini ada tips dan juga trik bagaimana nih bagi para suami ketika melakukan ibadah dengan istrinya, atau teh pengenlah durasinya agak lama, sehingga di sini ada tips dan juga trik untuk memperlambat mengeluarkan air nutfahnya. Sekali lagi untuk menyikapi ini ilmu, ingat ini adalah ilmu ya. Mohon untuk bersikap bijaksana sekali sebelumnya, karena terus terang aja hal ini mungkin sangat dibutuhkan sekali bagi sebagian orang yang sudah berumah tangga, apalagi di dalam rumah tangganya yang sudah mengalami misalkan yang udah lanjut usia ya karena pengaruh itu, ataupun dikarenakan sudah mendapati penyakit-penyakit sehingga mengakibatkannya tidak bisa berdurasi lama, sedangkan hal itu misalkan dibutuhkan seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Tentu hal ini sangat dibutuhkan sekali ya. Jadi sekali lagi mohon untuk bersikap bijaksana di dalam menanggapi suatu ilmu ini. Jadi di dalam kitab ini ada dua tips ataupun ada dua trik ya. Thariqatul bad'i, untuk tips yang pertama itu adalah wal iqaf. Jadi tipsnya itu adalah diberhentikan. Maksudnya berhentikan gimana nih teh? Wa tusaidu ala tahakkumi bi dzirwatil jinsiyati ladaika wa yutimmu fiha al-inqita'. Jadi ada bahasa inqita', pemutusan. Oke, saya baca aja dulu referensinya. Inqita'nya tamaman, secara sempurna. Yang lebih jelasnya adil mumarrasati ila jalqadibi fil mahbili. Ini sebetulnya referensinya agak cukup panjang sekali, tetapi insya Allah sudah saya mutalaah sebelumnya dan insya Allah saya memahami akan isi kandungan di tips yang pertama ini. Jadi untuk tips yang pertama ini adalah dengan bahasa inqita'. Artinya inqita' itu adalah diputus ataupun dicabut lah, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalkan seorang suami dan istri yang ketika melakukan ibadah, maaf sekali ya, maaf, ini misalkan sang suami sudah memasukkan hasyafah ke dalam farjinya milik sang istrinya. Nah, ketika melakukan ibadah tersebut, mungkin pastilah nanti sang suaminya pun punya rasa gitu ya. Kemudian yang dirasakan oleh sang suaminya itu, aduh ini udah mulai memuncak nih, seperti itu. Kata suaminya, ini udah mulai memuncak. Kalau aku teruskan melakukan hal ini, maka bisa-bisa pada saat ini juga aku mengeluarkan air nutfahnya, seperti itu. Nah, sedangkan sang suami itu mungkin melihat ya akan mimik muka ataupun akan respon dari sang istrinya, misalkan sang istrinya itu masih jauh gitu ya untuk inzal, untuk keluar seperti itu. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh suami itu, tips yang pertama itu adalah inqita'. Artinya inqita' itu adalah dicabut secara perlahan milik sang suaminya dari istrinya. Nah, itu adalah untuk tips yang pertama. Jadi secara perlahan dicabut ataupun ditarik milik sang suaminya. Setelah dicabut, maka apa yang harus dilakukan oleh sang suami? Mengatur nafas, biarkan nafasnya agak sedikit reda dulu, agak turun dulu, mengatur nafas. Karena kan ketika mau mulai memuncak, itu si jantung itu kan memicunya itu kan lebih cepat, lebih tinggi, seperti itu. Maka di sini diperlukan sekali untuk mengatur nafasnya agar si jantung kitanya itu berdenyutnya agak sedikit lambat atau sedikit tenang. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan oleh sang suami? Kalau misalkan melihat respon dari sang istrinya, oke?
kalau misalkan melihat respon dari sang istrinya, ini kelihatannya istrinya ini masih lama gitu ya untuk ke inzalnya, sang istrinya tuh masih lama. Maka dianjurkan dari sang suami itu melakukan kembali forefly terhadap sang istrinya. Mau bagaimanapun melakukan forefly yang sangat disenangi oleh sang istrinya. Seperti itu ya, aduh maaf banget ya ini untuk pembahasannya. Ya, jadi lakukan aja dulu forefly. Biar apa? Biar sang istrinya itu lebih cepat untuk terangsang seperti itu. Ya, jadi enggak diem aja suaminya, istrinya juga enggak diem aja. Jadi yang harus dilakukan apa yang lebih aktif di sini? Di sini ada yang harus lebih aktif itu adalah sang suaminya. Kecuali, ini ada kecuali jika sang suami ketika melihat sang istri sepertinya tidak akan lama lagi untuk inzal, artinya inzal untuk keluar sang istrinya, maka ya lakukan forefly kecil-kecil saja, kemudian tidak lama memasukkan lagi milik sang suami terhadap milik sang istrinya. Tetapi jika melihat sang istrinya masih jauh, maka lakukanlah forefly oleh sang suaminya dengan waktu yang lebih lama lagi. Nah, baru sesudah istrinya semakin terangsang, baru bisa lagi sang suaminya memasukkan hasyafah ke dalam farjinya sang istri. Seperti itu, ya. Dan kalau saya baca di dalam referensi kitab ini bisa dilakukan mengulang. Artinya ketika sang suami memasukkan lagi hasyafahnya, aduh aku udah gak kuat lagi nih kata sang suami, tapi lihat mimik istriku ini. Tapi aku gak paham nih, misalkan melihat mimik muka sang istrinya, tanya saja, berkomunikasi saja ketika sedang melakukan ibadah tersebut, tanya saja sama sang suaminya, yang misalkan kamu sebentar lagi enggak, misalkan kata istrinya bilang enggak masih jauh, misalkan seperti itu, maka kalau sang suaminya udah gak kuat lagi, inqita' lagi, cabut lagi, seperti itu, dan lakukan hal itu lagi, seperti itu. Ya, ini adalah referensi dari kitab yang saya bacakan, agak panjang referensinya, mohon maaf saya tidak bacakan. Sehingga kalau istrinya udah dekat, suaminya udah dekat, yang diharapkan kan nanti bisa keluar bersamaan, seperti itu. Sekarang untuk thariqatud dakhtil muaqqati, sekarang untuk tips ataupun trik yang kedua ini adalah thariqatud dakhtil muaqqati, yaitu dakhti itu adalah ditekan, dakhtil muaqqati ditekan dengan sementara aja. Ini untuk penekanan ini yang ditekan itu apa? Ala qadibika bilutfin, yang ditekan itu adalah batang milik sang suaminya ditekan secara lembut, seperti itu. Ini bisa dilakukan oleh sang suaminya au tatlubu min syarikatika, ataupun meminta pertolongan terhadap istrinya. Dan berapa lama di sini ditekannya, yaitu limuddatin taqriban salasina saniyatan, kurang lebih selama 30 detik, seperti itu. Nah, oke, sebetulnya referensinya panjang kalau saya baca. Saya gak baca aja referensinya. Jadi untuk tips yang kedua, itu dakhti itu ditekan. Jadi kalau misalkan sang suaminya sudah mendekati sekali terhadap memuncak, maka sang suami bisa melakukan tekanan dan jangan lupa untuk mengatur nafas. Nah, jadi itu polanya mengatur nafas itu adalah untuk mengatur ritme jantung kita. Bernafas perlahan-perlahan seperti itu. Kemudian tekan milik sang suaminya kurang lebih 30 detik, ataupun bisa saja ditekan oleh sang istrinya kalau tidak ditekan oleh sang suaminya, seperti itu. Udah bernafas kira-kira 30 detik, maka bisa kan jangan lupa ingat bernafasnya, udah semakin turun ritme jantungnya, bisa dilakukan hal itu lagi bersama-sama. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini semuanya kalau kita tafakuri diatur di dalam Islam oleh ulama, membantu kita disuguhkan. Masya Allah, jangan berpikir negatif seperti itu ya. Kalau saya tafakuri setelah saya membaca kitab ini ya, apa yang saya tafakuri? Hikmahnya yang saya ambil ketika saya membaca kitab ini, Masya Allah, tabarakallah. Dikarenakan pasangan suami istri, ada suami dan juga istri, ini menunjukkan kalau kita ini membutuhkan kerjasama ya. Karena saya sendiri juga kan sudah menikah ya, jadi saya sendiri pun bisa memahami hal itu.
Jadi di dalam hal apapun itu, di dalam rumah tangga kita itu harus saling bekerja sama antara suami, istri dan juga anak-anak kita. Termasuk tanda kutip di dalam ibadah ini pun suami dan istri itu harus bijaksana. Maksud saya harus kerja sama. Seperti itu. Ya contohnya tadi ketika sang suami misalkan mencabut milik sang suaminya gitu kan. Seperti itu kan dibutuhkan kerjasama gitu kan dengan istrinya. Misalkan neng misalkan ini jangan terlalu keras, agak perlahan. Bukankah itu perlu kerjasama gitu. Kalau kita memahami, maka nanti sang istri bisa, oh kalau misalkan begini harus ini yang aku lakukan. Kalau suami seperti ini, istri yang harus lakukan seperti bagaimana, dan begitu juga sebaliknya. Begitu. Berarti ini sangat membutuhkan kerjasama antara kedua belah pihak agar nanti hasilnya dapat memuaskan. Dan hikmah yang kedua yang saya ambil bahwa di dalam hidup itu kita itu tidak boleh egois. Kita harus berbijaksana di dalam hidup, ya. Kalau misalkan seorang suami yang egois, ya bisa aja. Yang penting aku bisa keluar deh. Yang penting aku bisa keluar. Yang penting aku bisa puas tanpa memperdulikan istrinya. Ya, itu adalah laki yang egois. Ya, suaminya bisa puas, tetapi istrinya nggak bisa puas. Sekali dua kali mungkin sang istrinya bisa sabar. Tapi kalau berbulan-bulan, kalau bertahun-tahun, itu bisa sangat mempengaruhi sekali. Ketika sang istri melakukan ibadah sehingga istrinya itu tidak orgasm ataupun tidak inzal, itu bisa sangat mempengaruhi sekali terhadap mental sang istrinya. Dan itu bisa mengganggu sekali terhadap keharmonisan rumah tangganya loh nantinya. Serius. Karena hal itu juga adalah fitrah dari Allah ya, seperti itu. Makanya membutuhkan kerjasama, sang istri gak boleh egois, sang suami gak boleh egois ya. Dikarenakan aku ingin memuaskan istriku, aku sengaja, aku cabut. Aku sengaja porefly dulu kepada istriku agar istriku juga mendapatkan inzal, seperti itu. Dan sang istri pun gak boleh egois, ini si abang gimana sih? Sedang masuk kok tiba-tiba keluar, pahami juga seperti itu ya. Jadi ini adalah hikmah yang bisa kita ambil seperti itu. Dan untuk tips yang ketiga, jika ada sebagian suami